Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar teman-teman? Baik Pak, Alhamdulillah. Sudah sehat, Pak. Sehat. Tadi masih kuliah Pak Fazlur? Terakhir Pak, pertemuan Terakhir. ke-12. Kita masih kurang berapa? Kita masih kurang sat, sat, Kan? dua Pak, kurang dua. Dua dengan ini atau setelah Dua, ini masih dua lagi? kalau nggak salah, kalau nggak dua satu Pak, ya. Kan? Kayaknya Pak, saya cek dulu tinggal Pak. tinggal kurang satu tuh. Hmm. Kan yang tentang zakat, infak, sedekah itu untuk melancar bisnis kita hilangkan bab itu, ya kan? Kemarin kan kita sepakati hilangkan yang dua itu kan. Karena kita ambil 12 pertemuan saja. Nah, saya di absen itu ternyata keliru ngetik sejak pasca UTS. Pertemuan 17 saya masih tulis pertemuan 7 saya tulis pertemuan 8. Tapi nggak apa-apa nanti tinggal. Hari ini kan kita bicara tentang peluang bisnis di era digital, terus minggu depan kalau nggak salah itu tinggal etika bisnis ya. Betul Pak, tinggal satu. Cuma Terakhir. minggu depan gimana enaknya ya? Minggu depan itu sebenarnya kan libur itu. Digeser hari apa? Mau diselesaikan hari apa? Hari Sabtu kah? Kalau nggak salah ya, hari Senin depan itu Natal itu kalau nggak salah. Tanggal merah. Jadi nggak lucu kalau kemudian tanggal merah kita bikin acara tertulis ya secara administrasi. Secara administrasi tertulis kuliah gitu. Tapi memang kewajiban kita kan selalu kalau di kuliah itu yang paling males, yang paling membuat kita malas itu liburan itu tetap harus diganti karena apa namanya kebutuhan standar perkuliahan itu misalnya 12 atau 14 itu. Ada usulan enggak? Atau kita tetap kuliah hari Senin, jam berapa terserah. Cuma nanti secara administrasi, SIM-nya tidak hari Senin. Hanya administrasinya aja. Si absennya tidak hari Senin, hari apa? Selasa. Hari Selasa ada kuliah? Ada Pak. Ada Pak. Ada semua ya, setiap hari ya. Nah, ya administrasinya nanti ditaruh hari yang lain lah, apa gitu. Apa misalnya jam 1, tapi hari Selasa itu boleh. Secara administrasi aja nanti kita kasih tahu di WA, saya bikin berita acara yang perkuliahan. Tapi kuliah kita terserah mau dipindah atau tetap hari Senin. Saya sih oke-oke saja, saya nggak masalah. Kita nggak ada jadwal libur khusus, cuma itu tadi. Secara administrasi tidak dibenarkan orang menyelenggarakan perkuliahan pada hari yang sudah disepakati secara nasional libur. Oke, baik. Biar tidak terlalu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ta'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa alil khair wa la taj'alna min ahli syarri wa tughyan amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, baik, siapa yang hari ini presentasi? Kelompok 10, Pak. Udah ada masuk? Sudah, Pak.
Oke, hari ini peluang bisnis di era digital. Iya, Pak. Sudah 18.45, dimulai saja nggak apa-apa. Baik, Pak. Apakah sudah muncul, Pak? Sudah. Oke, silakan, Sudah Mas. di ini belum? Apa namanya? Sudah, Oh sudah iya, di-share, Pak. sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oh ya, saya coba cek. Saya belum lihat tadi. Ya, itu sudah muncul, sudah kelihatan. Peluang bisnis di era digital, gitu ya. Ini dunia teman-teman, jadi bukan dunia saya ini. Kalau dunia saya bisnis kolonial, ini bisnis milenial ini. Jadi teman-teman lebih paham ini di bisnis digital. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Sebelumnya, yang kami hormati Bapak dosen pengempu Dr. Ahmad Mujib MA, pengempu mata kuliah kewirausahaan syariah. Kami dari kelompok 4, kelompok 10, bermateri peluang bisnis di era digital. Kelompok kami berisi 4 orang. Saya Muhammad Didi Izudin, Muhammad Hasan Albana, Muhammad Arifin, dan Muhammad Iqbal. Yang insya Allah malam ini akan dipresentasikan oleh Ustadz Muhammad Hasan Albana. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami silakan untuk Hasan Albana langsung saja memaparkan materi. Nah, ini moderatornya siapa namanya? Wah, Muhammad Didi Izudin, Pak. Hah? Muhammad Didi Muhammad Izudin. Didi Izudin. Oh, merkenalkan diri. Ya, oke. Oi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Sebelumnya ya, pada yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Mujib MA selaku dosen kewirausahaan syariah, izinkan kami Pak untuk menyampaikan materi kami tentang peluang bisnis di era digital yang sebenarnya ini materinya emang ngepas di kelompok kami aja, bukan berarti kita punya apa ya Pak, mulai punya interest terhadap bisnis gitu. Cuman insya Allah kedepannya semoga ada gitu interest kepada bisnis, terutama di era Amin, amin. digital. Oke. Ntar Pak, ini agak nge-lag. Oke. Untuk awalnya, ini Indonesia akan memasuki era Indonesia emas pada tahun 2045.
Jadi Indonesia sedang dalam anugerah yang disebut sebagai bonus demografi, yang memang pada akhir-akhir ini sering kita mendengar istilah ini, yaitu bonus demografi. Kondisi struktur penduduknya didominasi orang yang berusia produktif, atau yang kalau bahasa zaman sekarang itu didominasi oleh orang-orang milenial atau Gen Z gitu ya. Generasi yang lahirnya antara kira-kira tahun 96 ke atas sampai 2000 2008 atau 2009 gitu. Nah, sebanyak 70% penduduk Indonesia adalah anak-anak muda yang memiliki potensi dan memiliki peluang untuk berkembang. Sedangkan 30% sisanya adalah usia non produktif, atau seperti yang dikatakan Pak Mujib tadi, usia-usia gen kolonial gitu ya. Kalau kita kan milenial gitu. Nah, Indonesia adalah pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Oleh sebab itu, peluang usaha dan kemampuan dibutuhkan untuk menyambut era digital ini. Nah, terdapat beberapa pekerjaan atau bisnis yang bisa dilakukan, mulai dari bisnis afiliasi melalui affiliate marketing, menjadi konsultan bisnis dan digital marketing, atau ada juga menjadi influencer dan konten kreator seperti blogger, youtuber, atau podcaster. Ada juga bisnis online learning dan online teaching atau online course, menjadi reseller dan dropshipper gitu ya. Jadi ini gambaran secara umumnya terkait peluang-peluang bisnis di era sekarang, yang mana memang semuanya yang dijajaki adalah dunia lebih ke internet gitu ya. Seperti konten-konten YouTube, podcaster itu kan semuanya berlaku di dunia internet. Nah, justru itu malah menjadi peluang yang paling besar di era sekarang, yang dimana memang para pelaku bisnisnya adalah anak-anak milenial atau Gen Z. Lalu bisnis agensi, manajemen dan pekerja lepas atau freelancer. Ada juga bisnis jasa joki game online. Nah, ini mungkin kalau di masanya orang-orang terdahulu tuh masih tabu gitu ya, tentang joki game online, atau bahkan game online sendiri pun dijadikan pekerjaan, bukan hanya sebagai hiburan lagi gitu. Seperti contohnya sekarang sudah marak yang namanya e-sport gitu ya. E-sport itu sama konteksnya olahraga, cuman cara mainnya atau berlakunya itu tidak mengeluarkan keringat gitu ya. Jadi murni melalui internet atau gawai masing-masing pemainnya. Yang mungkin di zaman dulu masih terdengar tabu gitu tentang pekerjaan yang namanya main di game online. Cuman untuk sekarang malah menjadi suatu pekerjaan, bahkan sampai ada kompetisinya. Yang kemarin mungkin teman-teman yang ngikuti Mobile Legends gitu ya. Saya nggak ngikutin, cuman emang rame gitu ya, ada perlombaannya antar internasional gitu. Terus juga ada bisnis thrifting fashion. Ada juga menjual stok foto dan video berlisensi. Jadi foto, video, atau mungkin hasil desain grafis itu sekarang punya lisensi gitu. Jadi kalau kita ngambil video atau fotonya orang lain tanpa izin atau tanpa lisensi, itu nanti bisa dikasuskan gitu. Karena memang lisensi seberpengaruh itu. Dan itu sudah menjadi suatu bisnis. Ada juga jasa penerjemah online atau translator online. Ada pembuatan website, microsite dan landing page atau web development. Ada juga pembuatan aplikasi mobile dan menjadi reseller dan dropshipper. Nah, ini mungkin singkat ya, Pak. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membangun usaha di era digital. Yang pertama, kita harus menentukan suatu produk. Kita harus fokus pada bidang yang spesifik dan harus mencari tahu apa yang kita tawarkan kepada pelanggan kita. Yang kedua ada rencana strategi pemasaran digital. Buat rencana pemasaran digital yang efektif, identifikasi audiens atau target kita dengan menggunakan media sosial, ya karena memang zamannya memang sudah serba di media sosial. Jadi pemasaran itu sering, bahkan sekarang sampai TikTok, Instagram, Twitter, semuanya itu dijadikan pasar untuk mengembangkan atau mempromosikan usaha kita gitu. Dan juga ada pemasaran berbayar untuk mencapai lebih banyak pelanggan. Yang ketiga, membangun kehadiran online. Jangan lupakan pentingnya memiliki situs web yang responsif dan menarik. Pastikan situs web kita mudah dinavigasi, memiliki informasi yang jelas, dan dirancang sesuai dengan citra produk yang kita miliki. Selanjutnya, kita harus mengenali persaingan kita. Lakukan riset pasar secara menyeluruh untuk memahami pesaing kita. Pelajari apa saja yang mereka tawarkan, bagaimana mereka memasarkan produk mereka, dan cari tahu apa yang membuat kita berbeda dari mereka.
Selanjutnya, gunakan data untuk pengambilan keputusan. Manfaatkan alat analistik digital untuk melacak lalu lintas situs web, perilaku pengguna, dan tingkat konversi. Baca data ini dengan cermat untuk memahami apa yang bekerja dan apa yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya, pelanggan adalah prioritas utama atau main priority. Ingatlah selalu bahwa pelanggan adalah aset berharga bagi bisnis kita. Berikan layanan pelanggan yang unggul, tanggap, dan ramah. Dengarkan umpan balik mereka dan manfaatkan untuk meningkatkan produk atau layanan kita. Dan juga konsisten dan harus inovatif. Ini sepertinya memang di segala lini ya. Nggak harus di era digital yang namanya konsisten dan inovatif memang dibutuhkan. Mengapa? Karena nggak hanya sekadar membangun bisnis, tapi kita juga terus berinovasi tentang rutinitas dan mencoba ide-ide baru. Perbarui konten dan tawarkan produk atau layanan baru untuk tetap menarik minat pelanggan. Yang selanjutnya, membangun kemitraan. Jalin kemitraan dengan pemain industri yang relevan. Ini dapat membuka pintu untuk kolaborasi, pertukaran sumber daya, dan peluang bisnis baru. Selanjutnya, menjaga keamanan digital. Pastikan kita melindungi data pelanggan dengan baik dan menerapkan langkah-langkah keamanan digital yang tepat untuk menghindari serangan cyber. Ya, karena meskipun pasarnya mulai banyak atau besar gitu ya, tidak menutup kemungkinan adanya resiko-resiko lain seperti karena bergeraknya di digital, maka akan banyak juga yang namanya apa yang namanya penyadapan dan sebagainya di platform-platform yang biasanya digunakan. Makanya serangan cyber ini harus diantisipasi. Yang terakhir adalah tetap mengikuti perkembangan teknologi. Sangat penting karena dunia digital selalu berkembang. Oleh karena itu, penting untuk tetap mengikuti tren teknologi terbaru dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kita dapat menjaga usaha kita tetap relevan dan kompetitif di pasar digital yang cepat berubah. Mungkin sekian, Mbak. Sangat singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat singkat. Jadi karena generasi digital itu sekarang nggak mau apa namanya, kalau nulis itu nggak mau nulis buku itu karena terlalu panjang itu. Model pesannya itu singkat. Saya punya pengalaman itu ngajar di salah satu universitas di Jakarta yang full digital itu. Saya diingatkan ketika saya rekaman, karena yang diminta itu rekaman. Ketika saya rekaman setengah jam, itu diingatkan sama pengelolanya, nggak bisa Pak, generasi sekarang nggak bisa mendengarkan 30 menit lewat apa namanya digital itu. Jadi pesan paling efektif generasi sekarang ini TikTok. Bisa jadi besok itu eranya juga nulis disertasi itu juga nggak boleh yang panjang-panjang, harus pendek-pendek kalimat-kalimatnya gitu. Nah, oke. Ini saya di awal sudah sampaikan ya, dunia ini bukan dunia kami, gitu ya. Dunia yang jauh berbeda. Tapi ada pelajaran yang saya rasakan sendiri dalam di dunia ini adalah ketika Anda tadi yang kalimatmu yang terakhir tadi bagus, ketika Anda memutuskan untuk berada di dunia digital, di dunia bisnis hari ini itu yang paling penting adalah seni melihat perubahan. Jadi sebesar apapun di dunia digital, kemarin juga kita bilang kan, sebesar apapun bisnismu, seperti dulu Nokia dan lain-lain sebagainya, kalau kamu tidak siap untuk berubah, kamu akan ditinggal orang. Nah itu yang penting. Jadi filosofi di dunia hari ini itu sebenarnya sudah tidak ada analisis SWOT, gitu. Karena dunia dinamis namanya. Maka caranya adalah check and recheck. Jadi itu. Nah, saya tidak begitu menguasai ya untuk di apa namanya bisnis digital ini, tapi memang yang menarik itu kan keuntungan dari dunia digital itu ada beberapa hal ya. Salah satu yang menarik dari dunia digital itu kita tidak perlu modal besar sebenarnya. Tidak perlu modal besar. Misalnya kamu tidak perlu bersaing dengan orang-orang, tidak perlu pesimis dengan orang-orang yang punya modal besar bisa sewa ruko besar gitu ya. Bisnis-bisnis besar itu kan selalu mengandaikan ada sewa ruko ya. Itu modal besar itu. Sekarang orang sudah tidak memakai itu kan. Orang jualan itu kapan saja.
dan di mana saja. Jadi sesuatu yang secara dohir kita tidak punya, tetapi secara virtual bisa jadi kita punya banyak informasi. Maka ada istilahnya apa itu? Dropship kah kalau nggak salah. Dari dalam jaringan distributor itu seringkali kita hanya sebagai fasilitator saja. Jadi perpindahan ke kita punya pangsa pasar sendiri, terus kita ambil dari dagangan orang. Ketika orang pesan ke kita baru teruskan untuk mengambil ke dia. Kita sendiri nggak ngecek barangnya. Nah itu nanti kalau di kajian hukum itu harus menjadi kajian serius semestinya. Bagaimana pola jual beli yang semacam itu, apakah diperkenankan atau tidak? Gitu. Kita mempromosikan sesuatu yang kita sendiri kan barangnya nggak ngelihat itu sebenarnya. Dalam perbukuan misalnya, seringkali saya pesan buku itu saya membayangkan bukunya ori. Ternyata buku itu meskipun harganya harga ori gitu ya, sampai ke saya itu ternyata bukunya itu bajakan. Nah itu bagaimana tuh di apa namanya bisnis di era digital itu. Nah, saya ingin menyampaikan begini, dunia ini sudah berubah luar biasa. Saya ingin sampaikan dunia kita ini hari ini berubah luar biasa. Jadi pertarungan kemakmuran satu bangsa sudah tidak lagi ditentukan oleh sumber daya alamnya. Jadi orang boleh dulu gitu misalnya 20 tahun yang silam masyarakat Arab Saudi sampai mungkin hari ini sudah mulai bergeser itu. Dia menjadi pemegang ekonomi besar dengan kilang minyaknya. Tapi kilang minyak itu kan energi yang tidak diperbarui, yang tidak bisa diperbarui. Jadi artinya stok itu kalau kemudian diambil digunakan ya habis gitu. Nah, kepemilikan tanah, kepemilikan perusahaan sekarang itu yang berwujud fisik itu kalah dengan bisnis berbasis ilmu pengetahuan. Nah, itu bisnis berbasis ilmu pengetahuan seperti apa? Misalnya, orang yang punya program Facebook itu bisa menjadi kaya raya. Kan? Dia hanya nggak punya sumber daya alamnya, nggak ada. Facebook bukan sebuah sumber daya alam sebagai barang yang banyak yang jual, tetapi orang kemudian menggunakan Facebook, semua orang dia dapat pundi-pundi uang di situ. Orang yang punya YouTube dia tiba-tiba uangnya itu luar biasa gitu ya. Orang yang menggunakan apa lagi Twitter, TikTok dan lain sebagainya gitu. Itu kan bisnis yang wujudnya sebenarnya bisa dibilang sumber daya alam kayak dulu ya. Orang punya tanah wujud fisik itu kan nggak ada. Jadi ini bisnis di era digital itu lebih pada bisnis creativity. Jadi kemampuan intelektual kita itu untuk memunculkan satu platform yang memungkinkan untuk dinikmati bersama, itu yang kemudian banyak menarik pundi-pundi uang. Itu yang kalau kita lihat kecenderungan yang sekarang ya berkenaan dengan bisnis di peluang bisnis di era digital itu. Dulu orang mau menjadi artis itu susahnya luar biasa. Satu jaringan, yang kedua itu harus kenal dengan PH-PH besar dan bersaing sesama artis gitu ya. Bahkan kemudian ada beberapa orang yang menghalalkan berbagai macam cara, misalnya kasus-kasus apa namanya, kasus-kasus hitam lah di situ. Itu ada artis yang rela dituding oleh produser supaya dia segera ditayangkan. Jadi proses untuk ditayangkan belum melihat apakah pasar itu menerima atau tidak, belum melihat penonton itu akan menerima dia atau tidak, menuju ke situ itu sudah harganya mahal sekali. Tetapi hari ini semua orang tiba-tiba bebas untuk mengupload ya. Maka muncul selebgram baru, itu kan salah satu bisnis di era digital. Jadi bisnis intelektual itu sebenarnya. Bisnis intelektual itu barrier apa namanya negara tiba-tiba terlewati itu. Jadi karena kau masuk ke satu dunia maya, bisa jadi penontonmu bukan orang Indonesia. Oke, ini ada Albara, baterainya habis ya boleh lah. Mana baterainya habis?
Jadi penontonmu orang Jepang, bisa jadi penontonmu orang Spanyol. Itu kan bisnis yang melampaui. Ya. Pundi-pundi uang yang kamu dapatkan sudah bukan dari di sini lagi, tapi sudah berasal dari batas di luar negara. Gitu. Nah itu kalau kita mau melihat positifnya adalah pertama kita memang diuji kualitas kita di dunia bisnis sekarang ini. Sudah tidak jadi yang menentukan itu bukan lagi geografismu, kamu berasal dari negara mana. Gitu. Yang menentukan itu bukan alma matermu, tapi yang menentukan adalah seberapa kreatif kamu dan seberapa mungkin bahwa apa yang kamu kerjakan di dunia digital itu diserap oleh pasar. Ya gitu. Nah itu yang hari ini tuh yang terjadi. Yang hari ini terjadi. Jadi itu justru peluang kita itu lebih banyak ya di era digital ini. Orang bisa apa saja, mau jadi wartawan, membuka apa namanya komentator politik itu bisa. Bahkan teman-teman misalnya yang sekarang di kelas ini ya, pasti teman-teman pilihan kan, kalau nggak pilihan nggak mungkin berani sampai mentalnya keluar negeri gitu ya. Itu pasti punya skill-skill dasar itu ya. Skill dasar kalau misalnya teman-teman kreatif terus kemudian misalnya bikin kartun-kartun anak-anak tapi bahasa Arab itu kan, apa namanya suaranya diganti bahasa Arab gitu ya. Itu bisa jadi kan diserap anak-anak gitu ya. YouTuber gitu ya, YouTuber. Yang kayak begitu-begitu yang akan selalu dibutuhkan orang gitu kalau kita bisa. Nah, yang paling tentu memang harus dikasih modal pengetahuan tentang bagaimana mengoperasionalkan ya masuk di dunia digital. Misalnya bagaimana membuat sebuah clue, ini yang paling berat ya, membuat satu clue yang clue itu mudah diingat oleh pembaca sehingga kita kalau ada mesin mencari Google gitu, kita selalu akan berada di atas. Nah itu yang paling itu semakin kita akan tampil di layar, semakin punya kemungkinan diri kita akan ditonton oleh orang. Nah itu. Berikutnya untuk bisnis di era digital itu orang tidak perlu berpindah tempat ya. Misalnya sangat mungkin teman-teman ini punya pesantren digital karena sama-sama senasib gitu ya, sealma mater, sama-sama dari Sudan yang kemudian apa namanya berbeda dari kepulauan ya. Mungkin ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, tetapi kemudian di mapping, misalnya teman-teman mapping, oh ya si A keahliannya di ini gitu, misalnya anggap saja kalau di bahasa Arab itu yang si A ini kalau ini baca model baca kitab ini cocok nih. Kalau yang si B ini khusus untuk muhadasahnya gitu misalnya gitu. Oh ini level yang tingginya gitu. Sehingga dibagi. Oh ini keahliannya di fikih. Oh ini keahliannya di tafsir itu. Terus kemudian bikin pesantren bersama, pesantren digital yang apa namanya orang tidak perlu keluar itu bagus juga. Kan sekarang itu banyak juga kelompok-kelompok intelektual yang dia memang punya apa namanya concern di satu keilmuan tertentu, caranya dia bikin kursus mata kuliah dibuka 12 kali pertemuan harganya segini gitu. Itu sering saya temukan. Itu juga bagian dari peluang bisnis digital. Nah, saya ingin komentar teman-teman itu tentang itu tadi. Saya yakin teman-teman lebih paham itu. Bagaimana dengan kasus tadi ya, orang yang menjadi distributor ya, dia menjadi pelanjut dari orang yang beli itu kira-kira hukumnya seperti apa? Silakan. Karena kita wirausaha syariah ya perlu tahu juga gitu ya. Bagaimana? Sudah ada nggak apa namanya perbincangan itu ketika teman-teman belajar di sana waktu itu? Tentang masalah itu sudah pernah dibicarakan di kelas nggak? Beli baju, kita hanya meneruskan saja. Kita juga nggak ketemu penjual utamanya. Dan kita nggak tahu kualitas barangnya. Lalu kita lanjutkan saja ke orang yang memang punya jaringan ke kita. Gitu. Gimana tuh? Kan bisnis digital juga rawan dengan cyber tadi ya. Sistem apa pengaman itu ya.
serangan cyber itu sangat rawan sekali kan. Kayaknya orang jualan kita sudah keluarkan, sudah transfer, ternyata nggak ada. Gimana Mas? Mas Hasan Albana. Bagaimana tadi Pak pertanyaannya? Pertanyaannya itu untuk orang yang melanjutkan dari penjual utama di bisnis digital, misalnya saya punya jaringan dengan punya pertemanan dengan Mas Hasan Albana. Mas Hasan Albana itu jualan sarung lah, anggap itu. Sebenarnya saya nggak pernah lihat barangnya. Saya berteman terus saya promosikan barangnya jenengan gitu ya. Lalu banyak orang yang pesan ke saya, kemudian baru saya pesan ke itu. Hukumnya gimana tuh? Dan saya tidak melihat itu, tidak pernah ngecek barangnya, tapi saya menjual. Drop sistem apa istilahnya? Dropship. Menurut Anda gimana tuh sistem begitu? Kalau hukumnya belum nyampe ke situ ya Pak, saya pribadi. Mungkin teman-teman yang lain pernah ngaji itu. Cuman kayaknya kalau modelnya kayak gitu kan dalam jual beli kan paling enggak yang namanya akad itu kan harus ada barangnya secara real gitu. Enggak, Kalau ini, faktanya hari ini yang terjadi kan kita begitu kan. ya makanya Pak. Kalau saya misalnya sekarang kalau saya sebagai konsumen gitu, terus terang saja, dengan seluruh resikonya, saya cukup nyaman dengan perkembangan teknologi hari ini, misalnya untuk nyari buku. Karena dulu itu waktu saya jadi mahasiswa, buku tertentu di kota Jakarta nggak ada, saya harus khusus ke Jogja beberapa hari nyisiri toko buku. Kalau di Jogja nggak ada, saya baru pindah ke apa namanya ke Semarang misalnya. Hari ini kan tinggal klik-klik aja. Oh ini dari Jogja, oh ini dari Semarang, oh ini dari yang jual dari Kalimantan misalnya. Misalnya kita mau cari biografinya Syekh Arsyad Al-Banjari. Di sini barangkali nggak ada, tapi orang Kalimantan punya buku khas Syekh Arsyad Al-Banjari, adanya di sana. Tapi kita belum pernah lihat barangnya juga. Jadi kenyataannya itu terjadi. Jadi sikap kita, sikap para ulama bagaimana nih? Apa yang sudah terjadi? Gimana? Mungkin yang lain gimana? Ada ini enggak? Dulu pernah marak, tahu nggak yang waktu itu? Marak jual beli doa di depan Ka'bah. Itu gimana tuh? Kan gini kan, kita minta doakan orang gitu ya. Terus ada orang yang khusus tiap hari di Ka'bah gitu ya. WA. Satu doa berapa harganya? Terus dia doakan di depan Ka'bah. Pernah lihat nggak dulu? Pernah dulu. Gimana Mas Albana? Susah Mungkin juga izin belum berpendapat sampai Pak. di kajian itu. Yang lain gimana? Mas Ahmad Al-Farisi barangkali. Izin berpendapat Pak untuk mengenai jual beli yang bersifat barangnya belum kita pernah lihat secara langsung. Mungkin kalau saya pribadi berpendapat Pak, misalnya untuk jual beli yang terjadi di Shopee atau yang semisalnya, itu kan di sana sudah dicantumkan apa namanya, ada fotonya, ada keterangan klarifikasi segala macamnya yang menjelaskan tentang barang yang ingin kita beli tersebut. Nah, kemudian Shopee juga misalnya jual beli online itu juga melayani kita. Seandainya barang itu tidak sesuai dengan apa yang telah ia jelaskan di apa tadi itu, tidak sesuai dengan foto, kita tinggal ketika barang itu sampai kita videokan sistem pembukaannya dan bisa dikembalikan seandainya itu berbeda dengan apa yang kita pesan sebelumnya gitu. Nah, menurut saya pribadi ini apa namanya jual beli yang malah menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman itu tadi. Kejujuran Aturan-aturan, ya. ya, kejujuran, kepercayaan, dan itu apa namanya
nilai-nilai yang diatur dalam perdagangan Islam itu sendiri. Bagaimana yang dalam kitab fikih terdahulu kan, kalau kita beli barang, betul-betul kita melihat barang itu dengan jelas, apa namanya, ya jelas gitu. Jadi tidak samar-samar. Dan konsep itu juga dipakai oleh jual beli online sekarang, Pak. Makanya kepercayaan dan masyarakat lumayan tinggi gitu. Mungkin itu, Pak. Oke, terima kasih. Ini baru bagus. Saya juga sendiri ragu ya. Tapi dengan penjelasan Mas Al-Farisi cukup masuk akal gitu ya. Yang dikhawatirkan dari sesuatu yang samar itu adalah kekecewaan kan, penyesalan. Karena kemarin-kemarin udah kalian bahas juga. Jadi filosofi bisnis di dunia Islam itu ta'awun kan, saling menolong. Karena basis filosofinya semua orang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhannya sendirian. Saya tidak mungkin bisa bikin baju sendiri. Saya tidak mungkin bisa bikin kursi sendiri. Maka ada orang-orang tertentu yang khusus bikin baju, yang lain khusus bikin apa namanya kursi, yang lain khusus bikin lemari dan lain-lain sebagainya. Maka semua orang saling bertukar nilai di situ. Jadi semua orang sebenarnya saling menolong. Nah, karena konsepnya nolong, maka basisnya harus kepercayaan. Yang harus dipertahankan adalah jangan sampai logika menolong itu menjadi logika penyesalan gitu. Jadi saling mengakali tadi. Nah, kalau memang saya juga baru tahu ini, kalau misalnya ada rule ya, ada semacam aturan keterbukaan di marketplace namanya itu ya. Bukan marketplace, kalau place itu tempat fisik, market space, istilahnya market space gitu. Di market space itu kalau barangnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita kemudian bisa memvideokan, bisa mengembalikan ya. Sistem itu sudah ditata ya. Jadi uang akan kembali lagi ke kita ya. Gimana tuh? Kalau Iya, Pak. itu yang Uang terjadi dikembalikan. itu sih saya kira bagus, benar itu. Mungkin itu bagian dari justru bikin apa namanya bisnis keterbukaan ya. Jadi bagian dari keterbukaan. Ya itu tadi, kalau kita mau bilang untungnya, memang banyak sekali untungnya ya di dunia bisnis di era digital ini. Kalau kita ngomong peluang, tadi kita sudah dengarkan dari pemaparan teman-teman tadi, memang peluangnya banyak sekali. Jadi siapapun dengan skill tertentu sebenarnya, kalau dia pandai menyesuaikan dengan tuntutan zaman sekarang ini, masih memungkinkan untuk di ini ya, di apa namanya, dilakukan jual beli di situ gitu ya. Apakah itu kemudian barang fisik atau kemudian yang dijual adalah skill tadi. Skill ya, kursus-kursus bahasa Arab diperlukan, kursus baca kitab kuning diperlukan gitu ya. Semakin banyak orang yang nonton di YouTube, yang kanal YouTube yang kita pakai, maka kemudian akan menghasilkan pundi-pundi uang gitu. Itu kan menjadi lebih banyak peluang yang bisa kita lakukan. Bisa jadi generasi kalian nanti orang sudah tidak mau sekolah dengan fisik itu. Universitas sekarang sudah mengarah, satu universitas itu yang dibangun hanya perkantoran saja. Tidak kemudian menampung yang banyak. Dan dari sisi kualitas sangat memungkinkan. Jadi apa namanya, kayak misalnya kasus di kampus yang saya ajar ya di online itu ya. Ini tidak hanya online kayak begini, bukan. Dia pakai basis filosofi seperti orang Google Map. Tahu apa itu Google Map itu? Semua data tentang rute itu sudah masuk di sistem komputer. Sehingga kemudian secara otomatis dia seperti punya otak cerdas yang mengarahkan kita. Nah, kata teman saya, nantinya kampus itu akan begitu ya. Seorang dosen yang mengajar lebih dari 10 tahun gitu tentang mata pelajaran yang sama, dia sudah bisa memprediksi kira-kira yang ditanyakan mahasiswa apa, betul nggak? Misalnya kalau sampai ini ya, teman-teman mungkin punya pengalaman ngajar fikih terus sampai 10 tahun, itu menghadapi siswa yang berbeda-beda 10 tahun, akhirnya dari 10 tahun pengalaman itu kan kemudian pertanyaan-pertanyaannya itu sudah tahu, sudah bisa ditebak.
maka seorang dosen itu bisa bikin bikin tampilan hanya untuk menjadi prolog sekitar 15 menit, baru kemudian dia mensimulasi ada pertanyaan ini jawabannya ini, kalau pertanyaan ini jawabannya pertanyaan ini jawaban ini. Nah, murid ukurannya adalah seperti orang main game gitu, main game bahasa memungkinkan ya. Dikasih pertanyaan nanti dijawab ini, kalau dijawab ini langsung keluar skor nilainya. Nah, itu kan justru kalau dia nggak cukup skor nilainya, dia belajar ulang, dia ulangi lagi, punya kesempatan untuk ngejar gitu. Nah gitu. Nah, celakanya adalah mungkin problemnya emosional antara guru dan murid menjadi tidak ada gitu. Hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan. Itu juga perlu kajian matang ya untuk itu. Tapi ala kulihal tadi sudah disampaikan bahwa era ini memang sangat berubah sekali dari pertukaran sesuatu yang sangat fisik ya. Tapi ukuran bisnis kemudian ditentukan justru ke bisnis berbasis ilmu pengetahuan. Jadi bisnis berbasis ilmu pengetahuan itu lebih mahal. Copyright itu mahal sekali. Ya, orang punya kekayaan intelektual yang kemudian dipakai ke yang lain itu bisa bagus sekali ya. Baik, saya kira itu ya. Saya ada nggak yang mau ngasih tambahan pengalaman teman-teman bisnis di ini? Cukup? Kalau nggak ada yang ngasih tambahan, kita cukupkan saja. Jadi, baik, saya kira itu ya. Kalau nggak ada yang ngasih tambahan, saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Berarti kita masih tinggal satu pertemuan. Insya Allah, kalau memang nggak ada waktu alternatif, kalau ada waktu alternatif, kalian berembuk bisa disampaikan di grup WA ya. Kalau misalnya tidak ada, ya berarti kita masih tetap jadwal, cuma nanti laporan administrasinya, absensi SIM-nya tidak saya lakukan pada hari Senin. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, karena nanti kalau saat administratif dilihat orang, diperiksa misalnya, aduh ini kuliahnya hari libur gitu. Saya kira itu saya cukupkan. Afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak. Pak. Oke, kita izin keluar ya. Suaya, suaya. Bisa keluar sih. Udah ya. Iya, masih bermain. Siapa kita nih? Bisa.